Selamat siang. Salam jumpa dari kami, si Bolang dari Maluku Utara. Perkenalkan, ini Ilham, kawan baikku yang sebentar lagi akan disunat. Sama seperti aku dulu, sebelum disunat, Ilham akan diarak keliling kampung. Orang tuaku bilang, ini menjadi simbol rasa syukur karena sebentar lagi Ilham akan masuk usia balik. Gak cuma musik rebana, tapi ada juga topeng coka iba. Itu loh teman, si topeng khas dari tanah Halmahera Tengah. Waduh, celaka. Ilham, mau kemana kamu? Tunggu, Ham. Jangan lari. Ya Ilham, bisa saya cek lebar ku tahu tuh ga? Antat pa. Maka kayak gelo. Salam si Ben. Bunon salam si Ben. Si Ilham jay. Orang kacau Ilhami. Ya Ilham, beto bati finito bo, tambo cosi bena bo, lama ka bette. Abo jal pulang ja. Mato bambo, to tifinit bo, tambo to cosi bena. Astaga. Jadi karena kue salamin kenari. Kalau itu sih gampang, Ham. Yuk teman, mari kita kabulkan permintaan si Ilham. Teman, kami tinggal di Kecamatan Patani Timur, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Dari dulu, orang tua kami selalu mengajarkan kami untuk hidup selaras dengan alam. Karena alam memberi banyak manfaat untuk kehidupan. Salah satunya, pohon sagu yang tumbuh subur sepanjang tahun ini. Dari batang sagu ini, kami bisa membuat beraneka macam jenis makanan lezat. Kue salamin kenari, makanan kesukaan si Ilham salah satunya. Bukan rahasia lagi, kalau orang Maluku paling pandai bahalo. Bahalo sebutan kami untuk menyebut kegiatan mengolah batang sagu menjadi tepung sagu. Biasanya bahalo kami lakukan di hutan, dekat dengan pohon sagu dan aliran sungai. Betul sekali, karena bahalo memerlukan air untuk meremas serbuk batang sagu. Joy. Ya pala ni cikar bele. Nah, cikar file. Abo jal. Anjana. Lan ko sanu dase. Nah, Ya abo jil gabo. amin jirin pop to yang bukan file. Nah. Oye, ya, yobja. Se, ida pa Ada. Nawa pina masingule se. Nah. Dulu kami orang Maluku tidak mengenal nasi beras. Sagulah makanan pokok yang harus ada setiap saat. Beruntung pohon sagu tumbuh subur di sini. Jadi tak perlu jauh-jauh masuk hutan untuk mendapatkan batang sagu yang siap diproses. Yo, Nyem-nyem. bebe. Nah, ini nih saripati sagu yang masih bercampur dengan air. Kami menyebutnya tomos, yaitu memerah serbuk sagu untuk mengambil saripatinya. Saripati sagu yang masih bercampur dengan air kemudian didiamkan di dalam goti atau bak penampung. Tidak lama, kurang dari 4 jam, saripati akan terkumpul di dasar goti. Sambil menunggu tepung sagunya jadi, kami mau lanjut ke Bolang. Berangkat! Teman, selain pohon pala dan cengkeh, di kampungku juga banyak tumbuh pohon kenari. Bahkan pohon dari buah yang punya nama lain walnut ini tumbuh subur tanpa pupuk. Buah kenari bisa dipanen kalau sudah berwarna gelap. Ada yang sudah jatuh di tanah, tapi ada juga buah tua yang masih di pohon. Dengan galah bambu ini, aku bisa lebih gampang mengambilnya. Awas, hati-hati Cali, pegangan yang kuat ya. Celia. Coba apa? Petanggonan eh. Kai punau se.
kenari ditanam sebagai pembatas kebun. Jadi nggak heran kalau kami sering menemukannya tumbuh di lahan yang tidak rata. Tapi sekarang pohon kenari banyak tumbuh di dalam kebun. Setiap 4 bulan sekali, pohon ini menghasilkan buah yang bernilai ekonomi tinggi. Suatu bot, tuksi bena naumli bot, peo, so salamin kenari bo ilhamir kuti. Ma fanto. Bulang nih. Ya. Lalu bisa di sebenar. Nah, saya buat pesta. Teman, buah kenari ini mempunyai kulit yang tebal dan cangkang yang keras. Untuk mengambil biji kenari diperlukan usaha yang tidak mudah. Setelah direbus, biji kenari baru bisa dipisahkan dari kulitnya. Tapi masih ada proses selanjutnya loh. Untuk mendapatkan biji kenari yang punya cita rasa gurih, aku harus memecah cangkangnya dengan batu. Susah-susah gampang memang. Selain keras, cangkang juga licin saat dipegang. Tapi demi sahabatku, aku rela mengerjakan ini. Sebagai syarat mau disunat, kami harus membuatkan kue salamin kenari. Kue kesukaan Ilham. Beruntung banyak yang bantuin. Jadi makin semangat deh. Pulangnya, sebentar lalu tuh bo, nyabang itu bo, bisa selamat coba campur. Teman, biji kenari memiliki tekstur yang hampir sama dengan biji kacang tanah. Itu sebabnya biji kenari sering juga disebut kacang kenari. Untuk membuatnya lebih tahan lama, biji kenari biasanya dikeringkan sebelum disimpan. Bibiku bilang biji kenari kering bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Teman, seperti yang aku bilang tadi, kue salamin kenari dibuat dari adonan tepung sagu, biji kenari, dan ditambah dengan sedikit gula pasir. Tapi biar makin menarik, tepung sagu sengaja kami tambahi dengan pewarna alami. Ini nih, buah luku atau buah kusumba. Bahan pewarna makanan yang banyak tumbuh di desaku. Jangan khawatir, biji buah berwarna merah ini aman dikonsumsi kok. Oh iya teman, ada banyak ragam olahan berbahan sagu. Mulai dari papeda, forno, sagu kering, dan kue salamin kenari tentunya. Maklum saja, namanya juga daerah penghasil sagu, jadi harus kreatif dong. Nah, kalau adonan sudah siap, saatnya memanaskan minoy, yaitu alat panggang kue salamin kenari. Begini cara membuatnya. Bukan gampang banget. Minoy punya fungsi ganda. Selain untuk mematangkan, juga sebagai cetakan. Keren kan? Bulang jalan, mau satu seperti itu. Tema tuh, ya. Atlang fafila anan fonos terus. Tapi hati-hati ya teman, pakai lampin atau alas daun kalau ingin mengangkat minoy. Kalau tidak, tangan bisa melepuh. Tidak perlu waktu lama, kurang dari 15 menit, kue salamin kenari sudah matang. Tara! Ini dia, satu lagi kreasi kue berbahan sagu ala kami Sibolang Halmahera Tengah. Tuh, penasaran? Segurih apa sih kue ini? Yuk kita coba. Selamat makan. Tuh. Gurih renyah, kriuk manis, istimewa. Rasanya enak banget, nggak kalah sama jajanan yang dijual di toko. Pantas aja sih Ilham suka banget. Ilham, matna umta barkuta wapar, tobonau tu, sabi matan ceklena ya. Nah, ceklep ini. Nah, gitu dong Ham. Itu baru sobatku yang keren.
kita sudah hampir sampai. Nah, itu dia. Ini daun pilayulu, daun obat pesanan bibiku. Tumbuhan liar ini biasa menjalar di batang pohon dengan ketinggian sampai 5 meter lebih. Bentuk daunnya mirip sekali dengan daun sirih. Bedanya daun pilayulu lebih tebal dan kaku. Karena tidak mau membiarkan bibi menunggu terlalu lama, kami sengaja berbagi tugas. Nah, sudah cukup nih. Yuk teman, kita bawa ke pondok. Jangan marah ya, Bi. Kami datang terlambat. Ya, kami kyo lolong na pa besi minu apa na. Kami bisa kena 5 fili, nah yo likumai. Ya, kan bisa motor lah. Dai, saya lolong tabe. Yele papa langsung yoy. Ih, tadi tak motor le, colai. Ja, ini casta. Ja, lauta. Ah, lolo tai jai tat pakai ya. Astaga, ternyata aku salah ambil daun, teman. Pantas saja kakiku tiba-tiba gatal banget. Tapi syukurlah kami tahu sebelum proses pengasapan dimulai. Ternyata daun-daun ini adalah bahan untuk kera, yaitu cara pengobatan dengan pengasapan menggunakan 13 jenis daun obat. Sebagai calon pengantin sunat, Bibi meminta Ilham melalui prosesi ini. Tujuannya supaya saat disunat nanti, badan Ilham segar dan tidak lesu. Selain daun obat, kakak juga sudah menyiapkan boreh dari bahan biji pala, cengkih, dan minyak kelapa. Teman, tujuan dari cara pengobatan tradisional ini adalah mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh melalui keringat. Keringat akan banyak keluar, apalagi setelah badan dibalur dengan boreh yang hangat. Uniknya, cara ini hanya bisa dilakukan dengan asap dari daun-daun tertentu. Salah satunya adalah daun pilayulu. Karena saat dibakar, daun jenis ini menghasilkan asap dengan aroma yang segar. Ilamen panosa. Panos pa, jai berai jai. Oh, berai ya. Tak hanya membuat badan sehat, cara ini juga ampuh untuk menghilangkan bau badan. Satu lagi persiapan menuju acara sunatan Ilham. Yap, apalagi kalau bukan menyiapkan hidangan makanan untuk tetangga dan saudara yang datang. Ikan menjadi makanan favorit kami masyarakat pesisir Patani. Apalagi kalau ikan asap. Teman, ikan asap buatan nenekku selalu nikmat. Ini dia rahasianya. Karena nenek selalu menambahkan belimbing wuluh pada bumbu yang beliau buat. Selain menjadi lebih segar, tambahan belimbing wuluh menciptakan sensasi rasa asam yang nikmat. Bukan hanya itu, rasa asam ternyata bisa mengurangi aroma amis pada ikan. Nah, semua bahan sudah siap. Sekarang, waktunya nenek membuat bumbu untuk ikan asap. Begini caranya. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis dengan minyak yang sudah panas. Kemudian ditambahkan santan. Santan yang mendidih adalah tanda kalau bumbu sudah matang. Ini adalah bagian paling penting dalam proses membuat ikan asap. Siap, membalurkan bumbu pada ikan yang setengah matang. Aromanya langsung bikin perut keroncongan. Nah, ini dia teman, tampilan ikan asap buatan kami. Soal rasa, jangan ditanya.
sudah pasti enak kemana-mana. Gak salah memang, menu istimewa untuk acara yang istimewa juga. Mantap! Akhirnya saat yang ditunggu datang juga. Hari ini sahabatku benar-benar akan disunat. Lihat teman, sepertinya Ilham sudah cukup tenang karena dia mau mengikuti semua rangkaian acara. Mulai dari doa bersama sampai prosesi bedak boreh. Katanya sih dengan membalurkan boreh ke beberapa bagian badan akan membuat si pengantin sunat lebih siap saat disunat nanti. Meski begitu, kami tetap saja was-was. Kami tidak mau kejadian Ilham kabur terulang lagi. Tuh kan, hampir saja. Ilham sudah selesai disunat. Aku bangga sama kamu, Ham, karena kamu bisa mengalahkan rasa takutmu. Semoga saja pengalaman ini menjadi bekal dan cerita yang tak akan terlupakan sampai kami besar nanti. Teman, buah pala salah satu hasil alam yang terkenal di Maluku. Kami menyebutnya buah sem. Buah sem tumbuh sangat subur di desaku. Lebih dari separuh luas desa Palo ditanami dengan pala. Pohon pala berbuah setelah 4 tahun ditanam. Setelah itu akan berbuah setiap 3 bulan sekali. Buah pala sudah bisa dipanen jika sudah berwarna kuning. Biasanya diikuti dengan tanda buah yang pecah di pohon. Jika sudah tua, tidak sedikit buah yang jatuh dengan sendirinya. Ini dia hasil panen kami hari ini. Kami menyebut keranjang rotan sederhana ini dengan sebutan saloy. Satu saloy bisa menampung lebih kurang 10 kg buah pala segar. Wah, banyak ya. Ini dia kreasi kuliner dari bahan daging buah pala. Kami menyebutnya semanis fainoniwi atau pala manis bercampur santan kelapa. Berikutnya, mari kita siapkan daging buah pala. Daging buah pala memiliki tekstur yang sedikit keras, sehingga lebih mudah untuk dipotong dan dibentuk. Padahal, alat yang digunakan hanya pisau saja. Tapi, bibi dan nenekku sangat lihai membuat kreasi bunga mawar dari daging buah pala. Selain daging biji pala, kami juga memerlukan santan kelapa untuk pelengkapnya. Sekarang semua bahan sudah siap. Tak hanya warna merah, kami juga sudah menyiapkan warna hijau, ungu, biru, dan kuning. Wow, pasti bagus deh jadinya. Pewarna makanan kami larutkan bersama dengan air yang sudah mendidih. Selanjutnya, masukkan daging buah pala. Tujuannya untuk membuat daging buah matang. Daging buah pala bisa diangkat setelah dimasak kurang lebih 30 menit. Setelah itu, aduk bersama dengan gula pasir. Beres deh. Diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai pala manis dapat dinikmati. Ini dia, semanis fainoniwi. Daging pala manis bercampur dengan santan kelapa yang gurih. Selamat makan.
Cara makannya hampir sama dengan rujak buah. Ambil sedikit daging pala manisnya, lalu tambahkan dengan santan kental yang sudah dimasak. Rasanya itu ada asam-asamnya, ada manisnya, dan ada juga gurihnya. Bercampur jadi satu. Sempurna.